Haleluya. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur pada pagi hari ini. Masih ada waktu bagi kita untuk kita bersama-sama memuji serta memuliakan Tuhan dalam ibadah kesucian yang juga dirangkaikan pada hari ini dalam gereja Keselamatan Hari Ibu, di mana kita memberikan kasih kita kepada ibu yang sudah berjuang untuk kita anak-anak sehingga pada saat ini saya sebagai psikolog mengucapkan selamat datang bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, juga jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah kesucian di Golong 3 Bandung. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mazmur 150 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruli. Pujilah Dia dengan ceratak yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceratak yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini dan kaitan dengan hari Ibu, kami mengenai Kau hadir dalam ruangan ini ya Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, dan memberkati kami semua yang sudah hadir maupun kami yang mengambil bagian dalam pelayanan, dan serta sebagai kaum pria yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Bapa di surga, menghabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian nomor 386 yang akan dipimpin bersama oleh Paulus. Mari kita memulai ibadah siang kita dengan menyanyikan lagu 346 dari buku nyanyian kita. 346 ayat 1, 2, 3, 4.
sepanjang minggu sudah kita lewati, ada begitu banyak pertolongan Tuhan, ada begitu banyak berkat Tuhan yang sudah kita alami, baik itu suka maupun duka, baik itu sakit penyakit maupun pencobaan. Tapi dalam semuanya itu Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri di hadirat Tuhan. Nyanyikan pujian yang mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Sungguh kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Engkau terlebih besar dari segala sesuatu yang dalam dunia ini. Engkau pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu yang sudah kami lewati, Tuhan begitu cakap, Tuhan begitu sempurna memelihara hidup kami masing-masing. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan kami seminggu yang berlalu, ada suka dan duka yang kami alami, ada kesehatan, ada kekuatan, ada sakit, penyakit, dan percobaan yang sudah kami lewati. Tapi dalam semuanya kami sudah memperoleh kemenangan dari Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib, yang sudah menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Patutlah kami mau mengatakan haleluya, puji Tuhan, karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang tidak terbatas untuk memberkati kami, Allah yang tidak terbatas untuk menolong kami dalam segala perkara yang sudah kami alami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terimalah doa sungguh setiap umat-umat-Mu yang sudah mereka naikkan kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Lebih khusus Tuhan, hari ini kami bersyukur karena dalam ibadah kesucian ini ada acara khusus bagi kami untuk menyatakan kasih kami kepada seorang ibu, kepada ibu kami yang sudah membesarkan kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki ibu yang senantiasa menjadi penopang kehidupan rohani dalam keluarga kami. Mereka senantiasa berdoa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih berkesempatan untuk mengingat semua kebaikan mereka, mengingat semua hal-hal yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan kami sebagai seorang anak. Biar dalam acara khusus ini Tuhan, Engkau hadir memberkati kami, terlebih khusus memberkati bagi kaum ibu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ini doa syukur kami. Kami menaikkan dengan penuh percaya dalam nama Yesus Kristus yang akan mendengarkan dan juga mengabulkan setiap doa kami. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita memuji Tuhan dengan dua kor berturut-turut. Besarkan nama Tuhan, dan besar dan perkasa Allah kita.
Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan buat kita kembali di rumah Tuhan. Banyak begitu berkat yang telah kita nikmati sepanjang minggu, kesembuhan, kekuatan yang baru, pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Boleh kita nikmati hingga pada saat ini. Bahkan berkat-berkat yang lain yang tidak bisa kita ucapkan melalui kata-kata kita. Dan pagi hari ini ada kesempatan buat kita untuk membagikan tentang kesaksian bagaimana Tuhan begitu luar biasa, cakap memelihara dan menuntun kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama-sama nyanyian kita nomor 133 setelah ayat pertama dan duanya. Saya persilakan kepada siapa saja yang ingin bersaksi atau menyampaikan pujiannya pagi hari ini. 133 kita nyanyikan bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, sudah kurang lebih 1 minggu terus hari ini kami berusaha untuk belajar menenangkan diri dan ikhlas untuk kepergian manusia dengan kehidupan saya dalam pelayanan. Begitu beratnya saya rasakan. Saya merasa masih ada di bersama-sama rumah anak-anak kami, cucu kami berusaha untuk memberikan ketenangan dan membawa dengan berbagai aktivitas, membawa ke kebun binatang supaya bayang-bayang dari almarhum itu hilang dari kehidupan bayang-bayang itu. Tapi betapa beratnya saya rasakan. Dan bahwa ketika kami masuk dan melihat bahwa hari ini hari Ibu, ya, selama 36 kami selalu selama pelayanan memberikan sebagai bunga untuk almarhumah. Dan kami belajar untuk ikhlas atas bahwa Tuhan lebih sayang almarhumah dari kehidupan saya. Tuhan cinta, Tuhan mengasihi almarhumah sehingga dia tidak mengalami lagi penderitaan di dalam dunia ini. Kami tahu bahwa sebagai orang percaya dia sudah tenang bersama dengan Bapa di surga. Hanya kalau melihat lagi kembali memperingati hari Ibu, kembali rasanya bahwa Ibu itu masih ada di samping saya. Ya, satu syukuran saya untuk menguatkan kami kembali mengangkat pelayanan. Ya, kasih
kesediaan cucu kami untuk mendampingi saya dalam pelayanan ini. Yang kami syukuri bahwa cucu kami ini memberikan semangat bahwa Bapak harus kuat. Saya mendampingi Bapak, dan saya sangat syukuri bahwa ada cucu yang memberikan support, dan kami tahu bahwa hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, semua rekan-rekan sekerja terus mendukung kami dalam doa sampai saat ini. Kami tetap mengalami sekali berduka, tetapi sudah digantikan dengan hati dan sukacita karena Tuhan baik. Kemarin saya sudah berusaha karena cepat kami meminta tolong Pak yang untuk mengantar kami ke rumah sakit dan Pak Yusuf untuk periksa dokter saraf, dan memang dokter menunjukkan bahwa Bapak harus tenang dan saraf-saraf Bapak banyak terganggu ya, karena memang pikiran yang menyebabkan seperti itu, sehingga kami memejamkan mata tapi jiwa kami itu tidak tertidur rasanya itu jasmani kami, sehingga tadi malam setelah memberikan kami obat saya merasa sudah tenang. Kami obat dikasihkan bahwa vitamin yang mengganggu saraf-saraf Bapak dan juga saraf-saraf Bapak harus minum sampai habis ini. Nanti kalau masih merasakan seperti itu kembali dari sini. Tapi saya sangat bersyukur bahwa semalam saya sudah boleh mengalami ketenangan dan istirahat, sehingga pagi ini saya merasa sudah segar dan kembali tubuh, dan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Saya berusaha untuk ke rumah sakit. Biasanya juga sama dengan almarhum, susah sekali kalau dia bilang pergi ke rumah sakit. Tapi kemarin saya pasrahkan diri, saya sudah mendapatkan satu anugerah dari Tuhan, sehingga malam bukan hanya tutup mata tapi betul-betul istirahat. Sampai biasanya kami di malam saya tidak bangun lagi dengan malam, biasanya bangun berdoa, tapi semalam pagi waktu kami boleh bangun. Nah, dia terus dukung kami di dalam doa supaya rasa ketenangan itu tetap sudah menjadi bagian kami, sehingga kami sudah melihat bahwa bunga yang hari hidup ini, kami melihat bahwa Tuhan menggantikan ibu yang dengan kehadiran anak kami membuat kami merasa damai di hati, rasa nyaman semuanya. Semoga memperingati hari ibu ini. Selamat hari ibu bagi ibu-ibu semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk kesaksian dari Maria Mato. Saya dengan percaya saya menjadi kepada kita sekalian. Kita terus dukung dalam doa sehingga mereka terus dipulihkan dan dihibur oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan dalam setiap hal serta keluarga. Saudara-saudara, kita lanjutkan ayat yang kedua. Saya masih memberikan kesempatan pada siapa saja yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan. Thank
Haleluya. Saudara berkat dari Tuhan, bersyukur pada hari ini di balik selamat memperingati hari Ibu. Sudah berkat dari Tuhan, sebagai anak kita pada saat ini tidak terlepas dari perjuangan seorang ibu. Demikian pun yang saya alami dalam kehidupan saya. Kalau saya ada pada saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan dan perjuangan ibu saya untuk kerinduannya menjadi saya seorang hamba Tuhan. Saya berkat dari Tuhan, ibu saya sangat menginginkan, bahkan sangat mengharapkan saya menjadi hamba Tuhan. Tapi melihat kehidupan saya yang jauh dari Tuhan, harapan mama saya sempat hilang. Tapi dia terus berdoa agar saya tetap di dalam panggilan Tuhan. Nah, terbukti pada 2009 saya menjawab panggilan Tuhan dan diproses di Korup 2 Semarang. Namun prosesnya tidak begitu lancar karena pikiran dan tujuan awal untuk menjadi hamba Tuhan karena ingin menyenangkan seorang ibu. Dan Tuhan tegur saya dengan proses yang saya alami dan kembali mengubah keterpanggilan saya bahwa tetap bisa menjadi hamba Tuhan, benar-benar melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, sudah berkata oleh Tuhan, setiap malam ibu kami berdoa pada kami, dan pada bulan 9 di ulang tahun, dan saya sangat merasakan bagaimana dukungan dari seorang ibu, dukungan doa dari seorang ibu yang menguatkan saya pada saat ini. Namun pada 2022 pada bulan April Maret buat kami 2022 ini kapten di Korup 2. Secara manusia saya sangat dekat dengan orang tua karena setiap kami pelayanan walaupun sampai bapak ini dia selalu hadir bersama dengan kami. Sempat mengalami beberapa insiden saya dengan orang tua ketika perjalanan dari Palu menuju ke Babakan ini itu yang ada namanya pendakian Sauce, yang mau dikatakan pendakian yang begitu curam, dan tiba-tiba kami diterpa angin kayak angin putih beliung diputar sehingga ketika motor sedang dalam tanjakan mau menyampai puncak, kami diterpa oleh angin sehingga saya berusaha untuk menahan motor dan menahan juga sebelah tangan tahan motor, sebelah tangan kiri tahan motor sehingga tidak terjatuh karena usia yang sudah lanjut. Tapi karena begitu kencangnya motor itu kami termundur, lalu kami terpelanting dan ibu mertua saya terkena batu bagian ini dan berdarah. Sudah berkata oleh Tuhan, saudara manusia saya sangat panik. Dan ketika saya tanya mama, ya saya tidak apa-apa, aman, tenang, tidak apa-apa. Nah, dia menahan rasa sakit, lalu kami singgah di puskesmas Komodo, lalu saya membawa mertua atau mama dirawat dan boleh sampai di rumah kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Lalu kami beberapa kali jatuh saya dengan mertua karena medannya memang begitu sulit dan mama yang dibonceng tidak terlalu bisa mengimbangi lika-liku karena saya juga mengapa kendaraannya agak sedikit pelan dan halus sehingga kadang-kadang saya kurang konsentrasi dan lain sehingga kami seringkali jatuh dengan mama. Tapi
Saudara berkati oleh Tuhan, inilah pesan saya sebagai anak. Dan kalau kami ada pada saat ini, itu semua karena doa-doa dari Mama yang luar biasa yang terus mendukung kami. Dan saat kita singkat mau tanggapannya sedikit. Kalau kami di Mama di pelayanan itu kami selalu panggil OP, karena nanti lagi setengah jam ibadah sudah mulai, karena dia sudah kami lagi siap-siap siapa dia sudah ayo sudah ke gereja sudah mau jam ibadah. Nah, dari pemakai yang baik kami ini asisten Mama yang OP. Jadi itulah yang kami kesan-kesan kami dengan orang tua kami dalam pelayanan. Dan puji Tuhan dari pasal ini kami boleh merasakan bagaimana dukungan walaupun Mama sudah ada di surga bersama dengan Tuhan. Menjadi kesaksian saling menyanyi bersama dengan kaum pria yang biasa lagu dinyanyikan oleh kaum pria, kaum wanita. 199 di mana Yesus tinggal terdapat cinta. Mari semua kaum pria. Ku
kasih untuk kesaksian sekaligus ujian yang telah disampaikan oleh Kapten Supri. Saya menjadi berkat kita sekalian pagi hari ini. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi bagi kita sekalian yang ingin bersaksi atau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang ketiga bersama. Saudara-saudara sekalian, banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau melebihi mereka semua. Itu terjemahan baru dari Amsal 31 ayatnya yang ke-29. Yang saya ingin sampaikan secara khusus sebagai tribut atau penghormatan kepada seluruh kaum wanita di teritori ini, yang saya percaya telah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penopang bagi gereja, telah dipakai oleh Tuhan menjadi penopang bagi keluarga. Saya sendiri mengalaminya secara pribadi oleh ibu saya, ibu kandung saya, oleh ibu mertua saya. Sudah tahu, ada satu rahasia dalam keluarga kami. Saya adalah anak mantu paling disayang oleh ibu mertua saya. Ya, bahkan kalau saya pulang kampung, saya lebih diperhatikan daripada anaknya sendiri. Boleh tanya kepada ibu ya. Kemudian di rumah saya paling disayang. Di antara keluarga saya paling disayang oleh istri saya. Yakin, sangat yakin 100%. Saudara-saudara sekalian, secara khusus saya semakin merasakan waktu saya sakit berapa waktu ibu memperhatikan sedemikian rupa. Saya bilang sama anak-anak, your mom is great. Saya mengatakan, dan saya percaya semua ibu-ibu di sini demikian bagi suaminya masing-masing. Dan untuk itu tidaklah berlebihan. Sebagai komandan teritorial saya berdiri di sini untuk memberikan tribut kepada seluruh ibu di teritori ini, seluruh ibu di Kolops ini, ibu kandung, ibu rohani yang telah menjadi tiang-tiang penopang bagi gereja, bagi Kolops, bagi keluarga, dan bagi kehidupan anak-anak mereka. Terima kasih banyak untuk itu. Saya juga ingin menyampaikan kesaksian bahwa pada bulan Maret yang lalu saya punya kesempatan sebelum ulang tahun yang ke-58 berjumpa dengan ibu saya secara khusus, yang sudah saya rindukan waktu saya sakit-sakit di Bandung. Saya rindu sekali ketemu mama saya begitu. Dan ibu mengatur sedemikian rupa satu acara dan surprise buat saya. Ternyata di acara itu ada ibu saya. Sudah diatur oleh Mama Yosvil untuk bisa datang dari kampung. Saya tidak tahu, dan ibu saya dari situ, itu hadiah yang luar biasa buat saya. Saya tidak bisa menahan air mata saya menyaksikan di depan mata saya satu hadiah yang mengagumkan, seorang wanita yang begitu berjasa dalam kehidupan saya. Waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saya sering kali kesaksian. Papa saya menolak saya untuk jadi opsir. Waktu saya bicara sama ibu saya, mama saya bilang, saya sudah tahu. Karena sudah lama dia mendoakan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi dia tidak kaget sama sekali. Dia bilang, saya sudah tahu. Ibu saya tidak pernah tamat SD, seorang yang sangat sederhana, tetapi telah menjadi seorang wanita yang bagi saya sangat berdampak dalam hidup saya. Saya percaya anak-anak yang ada di sini akan melihat ibu-ibunya sebagai pribadi yang tidak henti-hentinya memberikan kontribusi, memberikan jasa sedemikian rupa, sampai dengan anak-anak sudah menikah sekalipun. Ibu-ibu
orang tua kita, mama kita masih terus mendoakan kita dan memberikan perhatian bagi kita. Jadi anak-anak sekalian, jangan lupa terhadap ibumu. Saya juga bersyukur pada hari ini bersama dengan ibu dan keluarga kami karena JJ sudah dipulihkan oleh Tuhan. Memang masih dalam proses pemulihan, tetapi 2 hari ini kami melihat bagaimana jamaah tangan Tuhan sudah dinyatakan, sehingga pada waktu di rumah sakit kami merasakan kuasa doa dari banyak orang dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan telah menjamah dia. Untuk itu saya menaikkan pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, diberkatilah kita sekalian, dan selamat hari ibu untuk semua ibu di Koros ini dan di teritori. Haleluya. Ya, terima kasih kesaksian serta penguatan bagi kita sekalian. Terima kasih untuk ibu-ibu yang luar biasa, yang hebat, ya. Dan saya juga ingin bersaksi, saudara-saudara. Jadi saya ingin bersaksi. Saya juga mewakili anak-anak GPS, ya. Tadi kan bapak-bapak sudah, sekarang mewakili anak GPS. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, sama seperti bapak komisioner. Bapak saya menolak saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi garda terdepan adalah mama saya. Mama saya sangat mendukung saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak saya tidak menginginkan saya sebagai seorang hamba Tuhan, dia menginginkan saya sebagai seorang guru. Tapi sekali lagi mama saya yang mendukung saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ada satu peristiwa yang ingin saya bagikan, yang ingin saya saksikan bagaimana mama saya luar biasa. Di mana pada waktu itu saya masih SMA, saya mungkin menjadi anak yang paling durhaka. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Pada waktu itu saya bertengkar dengan mama saya. Saya bilang begini sama mama saya, kalau disuruh pilih, saya tidak mau dilahirkan oleh mama. Saya tidak tahu. Setelah itu mama saya pergi ke belakang cuci pakaian. Bapak saya pulang dan mama lihat bapak saya dan mama saya menangis sejadi-jadinya. Terus ditanyalah mama saya kenapa? Dia bilang, tanyalah anakmu. Saya di dalam kamar main HP dan papa saya katakan, kau apakan mamamu? Saudara-saudara, pada waktu itu saya tidak tahu kenapa saya bicara seperti itu. Dan hari itu adalah hari yang buat saya tidak bisa saya lupakan, karena saya telah berkata kasar kepada mama saya dan sangat menyakiti mama saya. Kenapa saya harus dilahirkan oleh mama? Itu adalah suatu kata yang sampai hari ini, sampai detik ini saya ingat terus. Dan saya juga menyesal atas perkataan tersebut. Saudara-saudara, anak-anak, mama adalah orang yang luar biasa. Kalau kita menerangkan tentang mama, mungkin kalau untuk kayak kamus itu tebal lagi ya tentang mama. Saya pernah baca artikel waktu perempuan melahirkan seperti 20 tulang patah bersamaan dan begitu banyak saraf yang putus. Melalui kesaksian ini, saya tidak bisa hubungi mama saya hari ini karena HP mama saya juga hilang beberapa waktu yang lalu. Selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati ibu-ibu yang ada di Koros 3 Bandung. Tuhan memberkati ibu-ibu yang terus menyayangi keluarga dan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan kornya sebagai kesaksian kita bersama pada hari ini. Kita menyanyikan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman. Sahara
Bapa di surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat Yang Maha Kudus, menyatakan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman. Oleh itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Biar firman kembali menguatkan kami, kembali memberikan pengharapan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Bapa di surga, tolong hamba yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kau saya hamba dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Urapi hamba dengan kuasa dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam dosa hamba berdoa. Amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi nas perenungan kita pada pagi hari ini di dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dengan judul Musa kembali ke Mesir. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan telah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengganti darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengganti darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema dari penuh kita pada pagi hari adalah Zipora ibu yang luar biasa. Zipora ibu yang luar biasa. Lalu siapa Zipora? Zipora adalah anak perempuan Yitro, seorang imam di tanah Midian. Kalau kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Midian adalah sebuah wilayah semenanjung Arabia sebelah timur Laut Merah. Musa bertemu Zipora di sumur di daerah Midian dalam pelariannya dari Mesir. Saudara berkata oleh Tuhan, Musa menolong Zipora dan saudara-saudaranya ketika mereka diusir oleh gembala-gembala yang lain yang hendak menimba air di sumur itu. Kemudian Yitro mengundang Musa tinggal di rumah mereka dan memberikan Zipora menjadi istrinya. Lalu berkata oleh Tuhan, dari perkawinan Musa dan Zipora mereka dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama Gersom dan yang kedua Eliezer. Saudaraku yang berkata itu, pernikahan ini menghubungkan Musa dengan keluarga Yitro di Midian. Zipora istri Musa seorang wanita Midian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan Musa dalam panggilannya menjadi pemimpin bangsa Israel.
Ada beberapa keistimewaan dari Sipora sebagai istri yang luar biasa bagi Musa. Keistimewaan yang pertama dari Sipora adalah Sipora wanita yang berani. Sipora adalah wanita yang berani. Meskipun Sipora tidak memiliki peran yang menonjol seperti Musa, namun ia digambarkan sebagai seorang wanita yang berani dan tangguh. Pertama, Sipora menunjukkan keberaniannya ketika ia menyelamatkan nyawa Musa ketika dalam perjalanan mereka kembali ke Mesir. Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Sipora dengan cepat mengambil pisau, batu dan melakukan sunat pada anak laki-laki mereka, lalu menyentuhkan potongan kulit anak itu pada kaki Musa, sehingga Musa terbebas dari kematian. Saudara berkati oleh Tuhan. Kedua, Sipora juga menjadi atau menunjukkan keberanian sebagai seorang ibu. Ketika Musa menghadap Firaun, Sipora tinggal di rumah sendiri bersama dengan anak-anak, menghadapi segala sesuatu yang kadang-kadang membahayakan, menghadapi segala kesusahan dan kesulitan sendiri. Ini menggambarkan bagaimana seorang Sipora membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita yang berani, wanita yang cekatan. Ya, ketika Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa, Sipora yang cepat mengambil tindakan sehingga Musa terlepas dari maut. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya akan ulang menceritakan firman Tuhan ini, karena ada suatu cerita hamba Tuhan melayani di pegunungan yang sangat terpencil, jauh dari kota, jauh dari pendidikan. Lalu dia menyampaikan firman Tuhan ini. Dia mengatakan bahwa ketika Tuhan ingin membunuh Musa, lalu dia cepat-cepat mengambil pisau lalu melakukan sunat kepada anaknya. Lalu dia menekankan kepada jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah itu, kita harus melakukan firman Tuhan. Sedang apa yang terjadi ketika jemaat-jemaat kembali ke rumah mereka dan kembali ke tempat mereka berkebun, suatu ibu menghadapi hal yang suaminya sakit sekarang. Lalu dia mengingat firman Tuhan ini, dan dia melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Sipora, dan terjadi dua-duanya sekarang. Sudah berkata oleh Tuhan, tapi di sini tidak terjadi. Ini hanya intermezzo kalau Bapak saya mengatakan. Sudah berkata oleh Tuhan, hal yang istimewa yang kedua dari Sipora. Sipora adalah ibu yang setia. Hal yang istimewa ini adalah Sipora adalah ibu yang setia. Sipora adalah sosok wanita dan ibu yang sangat setia kepada Musa, suaminya. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir, suatu panggilan yang tidak mudah bagi Musa dan juga bagi Sipora sendiri. Namun Sipora dengan setia menampingi dan mendukung Musa dalam panggilan tersebut. Sipora dengan setia menampingi Musa dalam perjalanan kembali ke Mesir, bahkan perjalanan panjang menuju tanah perjanjian. Perjalanan yang tidak mudah, bahkan dapat dikatakan perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat sulit, bahkan perjalanan yang sangat membahayakan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam perjalanan mereka. Begitu banyak hal-hal yang membuat mereka ketakutan menghadapi peperangan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi Sipora selalu setia menampingi Musa. Ini membuktikan bahwa Sipora adalah wanita yang sangat setia, wanita yang sangat mengasihi keluarganya, dan juga wanita yang mengerti posisinya sebagai istri untuk tetap mendukung Musa dalam panggilannya untuk menghantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Sipora adalah wanita yang sangat setia, mengasihi suami dalam panggilannya yang tidak mudah untuk dijalani, tetapi itu tidak membuat Sipora meninggalkan Musa.
Ini istimewa yang kedua. Lalu istimewa Zipora yang ketiga adalah Zipora tidak hanya berani. Zipora juga tidak hanya setia kepada keluarganya dan suaminya, tetapi dia juga ibu yang bijaksana. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai yang lain 27, teksnya yang bercerita bagaimana Musa duduk untuk menghakimi umat Israel dari pagi hingga sore. Zipora istrinya melihat hal ini dan menasihati Musa agar tidak melakukan hal tersebut sendirian. Zipora melihat kesulitan suaminya mengadili bangsa Israel dari pagi hingga siang hingga sore. Zipora memberikan saran yang bijak kepada Musa tentang bagaimana pembagian tugas atau delegasi tugas kepada yang lain. Zipora memahami bahwa Musa membutuhkan bantuan orang lain untuk memimpin umat Israel. Zipora menyarankan Musa untuk memilih orang-orang yang takut akan Tuhan, memilih orang-orang yang dapat dipercaya, juga memilih orang-orang yang tidak mudah menerima suap, dan memilih orang-orang yang terampil untuk membantu Musa dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dapat membantu Musa dalam memimpin umat Israel sehingga tugas-tugas yang lebih kecil dapat dilaksanakan atau dapat didelegasikan kepada orang-orang tersebut, sehingga Musa hanya dapat menangani perkara-perkara yang lebih besar. Dengan cara ini beban Musa berkurang dan umat Israel akan dapat dilayani dengan lebih baik. Saudara berkata oleh Tuhan, saat Zipora ini menunjukkan kebijaksanaannya dalam memahami situasi yang dihadapi Musa dan memberikan solusi yang praktis untuk Musa. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pada akhirnya saudara yang berkati oleh Tuhan, Zipora adalah sosok wanita dan ibu yang berani, setia, dan bijaksana. Wanita dan ibu yang luar biasa. Dia tahu benar kapan harus bertindak. Dia tahu benar kondisi dan situasi yang dialami oleh Musa. Dia tahu benar kapan dia harus memberikan saran yang baik bagi Musa, sehingga pelayanan atau pekerjaan Musa dapat berjalan dengan baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat katakan bahwa keberhasilan Musa tidak terlepas dari peran Zipora sebagai istri yang luar biasa, sebagai istri yang takut akan Tuhan, sebagai istri yang beriman. Kalau kita melihat latar belakang dari Zipora ini adalah orang yang takut akan Tuhan, karena dia adalah anak seorang imam. Saudara berkata oleh Tuhan, sehingga benar peribahasa yang mengatakan di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang hebat. Tapi jangan dibalik. Ya, di balik kehancuran suami mungkin ada istri yang Saudara berkata oleh Tuhan, saya rasa di Korps 3 Bandung ini adalah wanita yang hebat, yang selalu mendukung suami, selalu mendukung keluarga di dalam setiap kesulitan dialami, sehingga orang mengatakan keberhasilan suaminya karena ada istrinya yang hebat di belakang. Saudara berkata oleh Tuhan, kita dapat belajar dari keteladanan Zipora sebagai istri dan ibu yang beriman, sebagai istri dan ibu yang berani, sebagai istri dan ibu yang setia kepada keluarganya, dan sebagai ibu, sebagai wanita atau istri dan ibu yang bijaksana dalam menyikapi setiap kesulitan yang dihadapi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, dan mari kita menjadi ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang mendukung suami dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dan orang mengatakan di balik kesuksesan suaminya ada istrinya yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita. Selamat menjadi ibu yang luar biasa, dan selamat hari ibu bagi kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar
keistimewaan dari Zipora, anak Yitro, istri daripada Musa. Di tengah-tengah panggilan Musa yang tidak mudah, di tengah-tengah panggilannya sebagai istri untuk tetap mendukung Musa dalam panggilan yang sangat sulit ini, kami boleh belajar dari kehidupan Zipora, bahwa Zipora adalah wanita yang kuat, wanita yang berani, wanita yang setia kepada keluarganya, dan juga wanita yang bijaksana. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang berani, wanita-wanita yang bijaksana dalam menghadapi setiap situasi dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bapa di surga, kami tahu ya Tuhan, hamba berdoa bagi semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, dan kami boleh belajar dari firman, sehingga kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Ampuni hamba-Mu ya Tuhan, dari kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu dalam melayani kehidupan. Dan biar kuasa Roh Kudus Tuhan terus memerintahkan dan memberikan pengertian kepada kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat tayangan video singkat, di mana video anak-anak mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu-ibu yang luar biasa. Nanti setelah selamat Hari Ibu, saya sudah melihat ulang tahun. Selamat Hari Ibu, ada video singkat yang akan ditayangkan. Setelah video ini, anak-anak akan menyanyikan pujian mereka setelah video ini. Kami persilakan. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Cross 3 Manado. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu Cross 3 memberkati. Selamat Hari Ibu untuk mama anak Musa. Semoga selalu diberkati pekerjaannya dan selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Hari Ibu. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan membesarkan anak, dan juga seorang yang istimewa dalam kehidupan anak. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang ada di Cross 3 Manado.
kesempatan bagi anak-anak untuk menyatakan ucapan terima kasih. Cinta kasih ibu yang telah diberikan kepada mereka. Bagi suami, untuk para istri yang sudah mendampingi, menjadi wanita hebat yang luar biasa. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 201. Di depan sini ada buket sederhana yang kami buat. Satu orang ibu memiliki satu buket. Kami akan percaya bahwa apa yang boleh diberikan dalam kesederhanaan ini, doa yang disampaikan adalah hal yang utama untuk seorang anak yang menyampaikan ungkapan kasih melalui buket yang ada. Dan ada juga bunga yang kami siapkan apabila ada anak-anak rohani yang ingin menyampaikan selamat hari ibu kepada orang tua rohani mereka. Nyanyian nomor 201. Ucapan syukur
kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan wanita-wanita yang luar biasa. Melalui ucapan selamat hari Ibu, kami persilakan Bapak Komisioner serta pelayan untuk berdoa. Kali ini bolehkah saya meminta tanda tangan secara khusus
saya di lemari. Ibu saya tidak tahu. Saya memang sudah pernah minta maaf, tetapi waktu itu saya masih kecil. Dan beberapa saat ini, beberapa waktu ini saya mengingat-ingat ada satu momen yang saya mesti minta maaf kepada ibu saya. Karena hubungan kita, relasi kita dengan ibu kita yang berdoa habis-habisan, berkorban habis-habisan untuk kita, menentukan masa depan kita, termasuk menentukan pelayanan kita. Ulang tahun saya waktu itu adalah kehormatan. Saya diizinkan untuk mencium kaki ibu saya, untuk mengatakan minta maaf dan minta berkat untuk saya. Anak-anak sekalian, doakan ibu dan minta berkat itu. Apapun yang kau telah berbuat, mungkin menyakiti atau mungkin tersembunyi, engkau pikir ibumu tidak mengetahui. Doamu hari ini meminta Tuhan memberkati ibumu, meminta Tuhan menghubungkan kembali relasimu dengan ibumu secara rohani, menentukan masa depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji nama-Mu untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap ibu yang ada di dalam kehidupan kami, baik mereka yang masih bersama dengan kami maupun yang telah Tuhan panggil, telah bersama-sama dengan Tuhan. Kami memuji Engkau untuk kasih setia-Mu yang Kau nyatakan melalui semua ibu kami di dalam kehidupan ini. Bapa, pada kesempatan ini kami datang kepada-Mu untuk pertama bersyukur untuk kehidupan mereka. Bersyukur sebab mereka adalah hadiah yang sangat besar dalam kehidupan kami. Setelah Kristus dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, ibu-ibu adalah hadiah yang besar di dalam kehidupan kami. Dan untuk itu kami bersyukur. Kami berterima kasih bagi mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk hidup mereka. Mereka telah berjasa bagi kami, dan kami belajar dari kehidupan mereka. Bagi ibu-ibu yang masih bersama dengan kami berdoa demi nama Yesus Kristus, berkatilah ibu-ibu kami. Tuhan, nyatakan kasih setia-Mu dalam hidup mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan menjamah hidup mereka. Kalau ada yang jauh merasa kesepian karena anak-anaknya jauh dari mereka, kami berdoa Tuhan hiburkan mereka. Kalau ada di antara ibu-ibu yang bergumul untuk anak-anaknya, ibu-ibu yang sedang berdoa supaya anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, jawab doa-doa mereka. Kami berdoa juga ada anak-anak yang sedang terputus hubungannya dengan ibunya, anak-anak yang sedang bermasalah dengan ibunya, anak-anak yang sedang ingin menyenangkan hati ibunya, tetapi mereka juga tidak sanggup untuk melakukannya. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, berkati anak-anak ini, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, supaya tiba waktunya mereka juga bisa menyenangkan hati ibunya. Bahkan hamba berdoa kalau ada anak-anak yang jauh dari Tuhan, yang telah menyebabkan hati ibunya terluka, kami berdoa kembalikan anak-anak ini kepada hidup yang dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, ada ibu-ibu rohani kami, baik di korupsi ini, di tempat-tempat yang lain, dimanapun mereka berada. Kami berdoa berkatilah setiap ibu ini, supaya ibu-ibu rohani ini tetap menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan mohon berkat untuk seluruh ibu-ibu di teritori ini, diberkati oleh Tuhan dengan kuat, dengan sehat, dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera. Bagi suami-suami yang rindu supaya istri-istrinya diberkati oleh Tuhan, jawablah doa mereka juga ya Bapa. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami dan panjatkan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
ibu-ibu sekalian. Terima kasih Bapak Saudara yang sudah doakan bagi ibu sekalian yang kita berkati. Kita akan lanjut ibadah kita dengan menyanyikan pujian 426 yang akan dipimpin Bapak Agus Barat. Haleluya. Saya juga ingin menyampaikan selamat hari ibu untuk kita semua. Dan secara pribadi saya juga menyampaikan selamat hari ibu untuk ibu saya yang jauh di sana. Dan Tuhan memberkati ibu. Kita akan menyanyi dengan nyanyian nomor 426. Dan kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan dan berdoa yang terbaik Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Di pertengahan di akhir ibadah kami ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menunjang pelayanan Tuhan yang ada di Golf 3 Bandung ini. Pada saat itu kami berdoa ya Tuhan, untuk mengingat bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada
pagi hari ini. Dan mengingat bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Saya berdoa bagi Angie yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit Bungsu Bandung. Tuhan kiranya memberkati semua obat-obatan yang baik yang diminum, disuntikan, bahkan melalui infus, dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Perawatan para medis dan perawatan kasih sayang dari keluarga juga dapat membantu dan menolong. Tuhan pakai untuk menjadi saluran kesembuhan bagi saudari Edi. Dan sesuai kiranya kami Tuhan akan memulihkan kekuatan kesehatannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang lain yang kami tidak dapat sebutkan nama mereka satu persatu dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang di rumah, dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka. Tuhan akan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami terus mendukung bagi hamba-Mu Mauli Pohan yang hingga pada saat ini masih ada di ruang ICU. Oh Bapak di surga, kami berdoa tangan-Mu yang berkuasa akan menjamah dan memulihkan dia, sehingga dia boleh pulih kembali dengan pertolongan daripada Tuhan dan melakukan pelayanan dengan kasih karunia Tuhan. Bagi ibu dan anak-anak yang menjaga, Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Allah selalu bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang tua dari Ibu Mayor Ana Maria Desbasa yang juga dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa jamaah daripada Tuhan akan terus menjadi bagiannya. Biarlah kuasa daripada Tuhan akan terus menyertai dan menolong dia. Semua obat-obatan yang diminum, yang disuntikan, bahkan perawatan keluarga dan para medis kami percaya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi satu kesembuhan bagi orang tua dari Ibu Mayor Ana Maria Desbasa. Bapak di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Yanti Mangare yang juga masih dalam ketebaran oleh karena sakit yang dialaminya. Kami berdoa ya Tuhan bahwa Allah terus bersama-sama dengan dia, memberikan kekuatan iman kepadanya ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Oh Bapak di surga, kami menyerahkan juga bagi jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menghadapi ujian-ujian untuk masuk perguruan tinggi maupun masuk pekerjaan. Kami kiranya berdoa Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka mendapat tempat kuliah dan tempat kerja yang tepat dan untuk memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi kegiatan dari PKW yang akan dilaksanakan di Medan, perjalanan bagi tim PKW atau bagian wanita KPT yang akan melakukan perjalanan hari ini. Bagi Ibu Komisioner Bidawat Kampai bersama dengan Ibu Lieutenant Kolonel DBKP dan Lieutenant Kolonel Sasis Lempit yang akan menuju ke Medan untuk kegiatan-kegiatan ini. Kami berdoa ya Tuhan perjalanan mereka diberkati oleh Tuhan, baik melalui darat, penerbangan, bahkan transportasi apapun yang mereka lakukan. Kami percaya dijaga dan dipelihara oleh Tuhan sehingga semuanya dapat berjalan dengan pertolongan-Mu. Dan semua kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terus tambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga semua mereka dapat lakukan dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi rencana kedatangan jenderal ke Indonesia, terkhusus Jakarta dan Palu. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati perusahaan visa, bahkan perjalanan dari London untuk ke Jakarta dan selanjutnya ke Palu, maka semua kegiatan-kegiatan yang ada di teritori kami diberkati oleh Tuhan. Berikan cuaca yang baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi jenderal yang akan mengunjungi bersama dengan tim perubahan iklim. Kami percaya Tuhan akan menolong sehingga jenderal dan tim dapat sehat kuat di dalam perlindungan Tuhan. Semua panitia, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan tepat, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kapan surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang berduka cita 100 Tuhan telah menaikkan kemuliaan almarhumah Mayor Adolfina Biarma pada hari kemarin. Kami berdoa ya Tuhan dalam duka cita dalam keluarga ini. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terus sempurna atas kehidupan mereka. Penghiburan sejati daripada Allah akan terus menjadi bagian mereka, sehingga di dalam duka cita yang mereka rasakan, mereka tetap bersuka cita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan rencana-rencana, bahkan acara-acara yang dilakukan malam penghiburan, bahkan pelepasan dan pemakaman, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan.
ibadah-ibadah ini kami percaya diberkati oleh Tuhan, menjadi satu saluran kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan untuk menguatkan keluarga yang berduka cita. Bagi anak-anak, suami, keluarga besar dari keluarga ini, kami percaya mereka dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga hukum doa pelayanan yang ada di PSTW Senjarayu Bandung. Tuhan terus kiranya memberkati pelayanan ini, memberkati Bapak Mayor yang baru bertanggung jawab penuh dalam tugas tanggung jawab dalam pelayanan ini. Kami percaya kekuatan daripada Allah, penghiburan daripada Tuhan terus akan menjadi bagian dari Bapak Mayor yang baru. Tuhan terus tambahkan kekuatan kesehatan kepadanya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Mayor di Juanda bersama dengan Nyonya Staff di tempat ini juga mereka diberkati oleh Tuhan. Karyawan-karyawati, kandidat UMT, bahkan semua opa yang dilayani diberkati oleh Tuhan. Terpuji dan namamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih pelayanan yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami semua sudah mengambil bagian, baik yang memainkan musik, yang mengoperasikan LCD, membawa kolektan dan menjadi singer dan menjadi pemain tamborin. Kami yang memimpin dan menyampaikan firman, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dengar dan sambut doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Hamba-Mu berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Bogor, kegiatan golf selama 1 minggu ke depan. Minggu hari ini tanggal 12 Mei jam 4 sore ada ibadah tebusan, pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh OMT Patar dan firman Tuhan dibawakan oleh Opsin Paul. Kemudian Jumat 17 Mei pukul 4 sore ibadah persekutuan kaum wanita, pemimpin acara dibawakan oleh OMT Jessica Lepang, ayat masnya pelayan. Kemudian pukul 7 malamnya ibadah gerakan membahas dulu dibawakan oleh Hotman Sibarani dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Letnan Kolonel dari KP. Kemudian Sabtu 18 Mei jam setengah 6 pagi ibadah doa pagi dibawakan oleh Bapak Kapten Supriyanto, dan sore harinya ada latihan musik kolektif musik. 19 Mei pada hari Minggu jam 8 pagi ibadah kesucian di Korps 3 Bandung. Pon praibadah dibawakan oleh Saudara Denita. Acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Mayor Gidi dan Ibu Astrid Juanda. Tim musik dibuat Bapak Agus, gitar Saudara Hotman Sibarani, bass dibawakan oleh Saudara Patrick Tambah, dan drum dibawakan oleh Saudara Nando. Singer Saudari Putri PWU dan Saudari Denita. Kemudian kolektan Ibu Erjani dan Bu Vera. Multimedia Saudara Tony dan Saudari Putu. Tamborin Saudari Irene Kape, Saudari Putu Suryasi dan Saudari Denita. Sekolah minggu dibawakan oleh GSM Mahan, GSM Sriwat, GSM Irene, OMT Jessica dan kandidat Opan. Kemudian Tuan Pria akan dibawakan oleh Bapak Letnan Kolonel dari KP. Pada sore harinya pukul 4 sore akan diadakan ibadah tebusan. Memimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Julian dan kandidat Panda. Untuk hari minggu depan yang akan mencari dana adalah persekutuan kaum wanita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Zulaika Aron tanggal 13 Mei. Kemudian 15 Mei Ibu Sri Wahyuni Sagala. 16 Mei Bapak Meida Hermawanto dan Saudara Stefani M. Romelo. Kemudian 18 Mei Saudara Alexander PSPW. 1 minggu yang akan kita doakan ke depan, Saudara Natalia Subur, kemudian Saudari Lina Winter, kemudian Saudari Sakti
Kita berdoa untuk saudara kita yang ulang tahun pada tanggal 6 Mei Ibu Fosia Asnawi, tanggal 7 Mei Ibu Nyonya Tomelo, lalu pada 9 Mei Ibu Ratna Cynthia Lesmana dan Bapak Letnan Kolonel Harold Abika. Sesudah yang saya sebutkan namanya, untuk maju ke depan kita menyanyikan Bertambah-tambah Mulia, lalu kita akan berdoa. Kita nyanyikan Bertambah-tambah Mulia. Bapa di surga, kami datang kembali mengambil hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terus kami mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang telah menerima kasih karunia Allah lewat usia yang Tuhan tambahkan dengan kehidupan mereka. Berdoa bagi Ibu Fosia Asnawi, Ibu Sri Tomelo, Ibu Ratna Cynthia Lesmana dan Bapak Letnan Kolonel Harold Abika. Terima kasih ya Tuhan untuk usia yang Tuhan kau tambahkan dengan kehidupan mereka. Kami berdoa dan Tuhan terus memberkati kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, bahkan pekerjaan, pelayanan juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Dan biar terus Tuhan melanjutkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Di usia yang kembali Tuhan karuniakan tengah-tengah kehidupan mereka yang kembali di jalan kami percaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kami serahkan saudara kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami percaya penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan akan terus menjadi bagian mereka. Kekuatan kesehatan terus kurniakan tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Tuhan hamba-Mu berdoa. Amin. Terima kasih, selamat ulang tahun, dan juga kami menyampaikan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang ada di Korem 3 Bandung. Dan tempat ini juga saya mengucapkan terima kasih bagi saudara sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita ibadah pada yang kita lakukan di Kampung Platu. Terima kasih semua panitia yang sudah bekerja keras, dan kita percaya kehidupan kita akan terus diberkati oleh Tuhan, dan terima kasih yang telah menerima berkat Tuhan lewat ibadah ini, dan Tuhan akan terus memberkati kita. Itu akan menjadi pengumuman setelah ibadah, setelah doa berkat, maka ibu-ibu diberikan waktu foto bersama dengan buket yang sudah diterima untuk foto bersama, untuk mengambil foto setelah doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan dan pemeliharaan serta kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dalam ibadah kesucian yang dirangkaikan dengan Hari Ibu. Kami terus berdoa agar Tuhan terus melanjutkan berkat-Mu dengan kehidupan kami,
Kita dengan ibu-ibu yang ada di Keluarga 3 Bandung ini. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Rumah kami masing-masing, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami. Kami kaum pria yang masih melanjutkan dengan ibadah persekutuan kaum pria, kami juga percaya diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai jam ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Ibu.